Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Hilang selama 3 hari seorang wanita ditemukan tewas di Jalan Misi, Merauke. Polisi kembali menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembakaran kantor di Kerom. Keluarga korban pembunuhan mengamuk dan membakar 4 rumah di Kota Sorong. Hilang selama 3 hari, Maria ditemukan tak bernyawa di dalam semak di Jalan Misi, Merauke. Diduga Maria diperkosa sebelum dibunuh. Polisi menemukan sejumlah luka akibat pukulan benda tumpul di tubuh korban. Isak tangis keluarga pecah mengetahui Maria ditemukan tewas. Kakak lihat baik-baik dulu. Ya itu tuh celana panjang hitam itu sudah. Lihat. Iya sudah celana panjang hitam itu. Itu tadi pertama. Sekitar jam 5:30. 5:30 ya? Iya. Ibu sepatnya seperti apa waktu pas lihatnya itu? Gimana? Artinya ibu kemana pas lihat seperti itu ya? Oh tidak, saya ambil kayu bakar. Iya, dari potong-potong kayu, saya taruh kayu di karung di sana. Biasa saya ambil di sana, tapi tidak tahu itu bagaimana. Saya datang merasa potong-potong kayu di sini, pas mengangkat kayu ke karung, pas saya lihat ada kaki wajah, ada kaki manusia aja. Saya pikir orang mabuk, jadi sudah saya mau lari, tapi coba saya lihat baik, pas lihat aduh ini jenazah. Jadi sudah langsung lari sih kayu bakar ke rumah, kasih ke keluarga, baru kita ke sini. Saya bilang nanti lihat baru lapor polisi. Oh gitu. Tapi saya memang lihat memang dalam keadaan telanjang itu ya. Iya. Dari penemuan mayat ini sesuai dengan laporan dari masyarakat tadi terhadap penemuan mayat. Setelah kita perhatikan korban ini adalah kemungkinan besar ada salah satu korban pemerkosaan. Dilihat dari kondisi korban yang tidak pakai busana dan informasi dari pihak korban, pihak keluarga korban bahwa korban ini keluar dari rumah dari hari Sabtu malam, pergi ke acara dan baru kali ini ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Dan informasi dari keluarga korban tadi juga hari Sabtu malam itu mereka ada minum-minum sama teman-temannya. Oleh sebab itu nanti kita akan melakukan lidik lebih lanjut terkait dengan teman-teman yang pergi pesta dan minum sama. Jenazah Maria langsung dievakuasi ke RSUD Merauke untuk diotopsi, sementara tempat kejadian perkara langsung dipasang garis polisi. Polisi memburu pelaku pembunuhan Maria yang diduga adalah pemuda sekitar Jalan Misi yang seringkali mabuk dan berbuat onar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga di Jalan Irigasi Mimika digegerkan dengan penemuan mayat di sebuah lahan kosong Kelurahan Sentral Mimika. Mayat yang akhirnya diketahui bernama Benyamin Wai adalah warga yang tinggal di Jalan Irigasi. Mayat Benyamin ditemukan keluarganya sendiri. Isak tangis keluarganya pecah saat jenazah akan dievakuasi ke dalam mobil jenazah. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh jenazah. Korban sebelumnya meninggalkan rumahnya pukul 2 dini hari pergi ke kebun, namun tak kunjung pulang ke rumah. Hasil yang kita dapat sementara di TKP ya, hasil TKP yang sementara ada jenazah tertelungkup, kemudian di sebelah kirinya ada parang terpancap di tanah tanpa sarung, kemudian di sebelah kanan ada kanan depan kepala, ada senter. Jenazah menggunakan sepatu perlengkapan seperti kayak kebun. Secara fisik kita lihat tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda perlukaan yang terbuka. Dan sementara kita lihat tidak ada itu.
Setelah itu kita lihat, periksa di sekitar TKP, kemudian menghubungi ambulans. Setelah itu kita bawa ke RSUD. Secara fisik kita lihat tidak tempat kekerasan, namun kesimpulan lebih jelasnya lagi nanti menunggu informasi dari RSUD. Ya, informasi dari keluarganya, anaknya sendiri mengatakan bahwa tadi malam jam 2 beliau keluar jam 2 dengan perlengkapan seperti itu. Sepertinya kayak mau berkebun, tapi tengah malam, jam 2 malam. Sempat tanya mau kemana, tapi almarhum mengatakan tidak perlu tahu saya mau kemana. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian Benyamin, jenazahnya dibawa ke RSUD Mimika untuk diotopsi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang pemuda ditangkap polisi di Jalan Mimika Baru karena mencuri tabung oksigen dan alat ukur tegangan listrik. MM ditangkap polisi setelah dilaporkan Ahsan yang kehilangan tabung oksigen di gudang tabung oksigen miliknya di Jalan SMA 1 Mimika 3 hari lalu. Selain mencuri tabung oksigen, MM juga ternyata dilaporkan tak membayar biaya sewa mobil rental selama 3 hari. Jadi dia datang di rumah sama istrinya itu, dia ngomong bilang dia diusir di belakang hasrat. Nah di situ karena saya kasihan, makanya saya tampung dia di rumah. Setelah berjalannya waktu, saya tanya, mas kerjanya gimana? Biasanya apa? Skillnya gimana? Dia bilang misalnya di perbaiki AC, servis filter. Sudah begini mas, saya kasih mas peralatan, saya kasih lengkap semua, mas tinggal kerjakan. Nah sudah jalan 1 bulan, 2 bulan bagus. Sampai tunggu tabung oksigen, pada saat tabung oksigen datang langsung dicuri. Setelah itu 2 hari kemudian, ada jual tabung itu, dia pakai mobil sehari Jumat, tanggal 26 September. Dia pakai mobil, langsung dia bayar pertama 600. Habis itu dia bilang orang yang punya mobil dia pakai lagi 2 hari. Pakai 2 hari itu tidak bayar. Mobilnya taruh di depan pasar damai saja, begitu saja kuncinya itu tinggal, minyaknya habis itu. Orangnya cari-cari dapatnya di depan kita sudah amankan, namanya Misbah Muhammad. Jadi kita amankan sebentar saja dan sore nanti kita akan bertemu dengan korban-korban. Mobil dengan yang pencuri tadi, namanya tadi Hasan Corona. Yang sebentar nanti kita pertemukan sehingga nanti urus secara kekeluargaan. MM dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi kembali menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembakaran 2 kantor di Kabupaten Kerom. Total tersangka kini berjumlah 5 orang. Kapolda Papua bersama Danrem 172 Selasa kemarin meninjau kantor Disnaker dan kantor pemerintahan kampung di Kabupaten Kerom yang dibakar massa. Polisi menemukan sebuah botol yang diisi bensin dan dilemparkan ke dalam ruangan kantor sehingga api membakar 2 kantor itu. Saksi sampai dengan hari ini sudah diperiksa 16 orang. 16 itu 13 ya. 13 dari anggota Polri yang ada di TKP pada saat kejadian. Sisanya itu baru dari saksi staf daripada daerah. Tentu kami masih memerlukan lagi beberapa kesaksian yang berkaitan dengan mereka yang punya tanggung jawab terhadap gedung ataupun perkantoran yang ada, ruang kerja yang ada. Itu bisa menginventarisir berbagai hal yang terjadi, juga bukti-bukti yang sudah terbakar yang bisa diklarifikasi kepada penyidik kita. Ini penting. Ratusan CPNS mengamuk dan membakar kantor Disnaker dan kantor pemerintahan kampung 1 Oktober lalu.
Massa mengamuk setelah mengetahui nama mereka tak lulus dalam tes PNS formasi tahun 2018. Setelah membakar 2 kantor, keesokan harinya massa memblokade jalan utama Arso. Pembubaran dilakukan ratusan personel Brimob Polda Papua dengan mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata. Kami cium Hendra melaporkan dari Kerom, Papua. ada semacam lempengan